Malam itu, ketika angin lembut dari Danau Batur menyentuh kulit, suasana di desa Trunyan terasa berbeda. Langit gelap tanpa bintang, hanya disinari oleh cahaya bulan purnama yang tampak pucat di atas pegunungan. Desa yang terkenal dengan tradisi kuburan terbukanya, di mana jenazah dibiarkan tergeletak di bawah pohon tarumenyan, memiliki cerita yang lebih dari sekadar budaya. Ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan di balik tradisi tersebut. Sebuah rahasia yang telah disimpan rapat-rapat oleh penduduk lokal selama berabad-abad. Sejak awal memasuki desa, keheningan yang tak wajar terasa menghantui setiap sudutnya. Hanya suara desir angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar samar, seakan alam pun enggan berbicara. Penduduk desa yang ditemui tampak ramah, tapi tatapan mata mereka kosong, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin mereka bicarakan. Namun, ketenangan mereka hanya menambah aura misteri yang menyelimuti tempat ini. Ketika matahari mulai tenggelam, kami dibawa ke sebuah area yang tak pernah dikunjungi oleh turis biasa. Di bawah pohon raksasa tarumenyan, terlihat deretan jenazah yang diletakkan begitu saja, tanpa dikubur. Anehnya, meskipun jenazah-jenazah itu sudah lama terbaring, tak ada bau busuk yang tercium. Penduduk desa percaya bahwa pohon tersebut memiliki kekuatan magis yang dapat menetralkan bau kematian. Tapi, beberapa orang lain meyakini ada kekuatan gelap yang menjaga jenazah-jenazah itu, sebuah entitas yang hanya muncul di malam hari. Saat malam semakin larut, suara-suara aneh mulai terdengar dari arah kuburan terbuka itu. Kami yang tadinya hanya berniat mendokumentasikan tradisi unik ini, mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin menekan. Dari kejauhan, terdengar langkah kaki yang berat, seolah-olah ada seseorang yang berjalan di antara deretan jenazah. Namun, ketika dilihat, tidak ada siapapun di sana. Hanya bayangan pohon yang bergoyang perlahan diterpa angin malam. Salah satu pemandu lokal, seorang pria tua dengan mata yang dipenuhi kekosongan, mendekat dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia berbisik pelan, "Ini bukan tempat yang seharusnya kalian datangi malam ini. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang tak bisa kalian lihat." Kata-katanya menggantung di udara, membuat bulu kuduk kami meremang. Tiba-tiba, suara lirih seperti tangisan terdengar dari arah kuburan. Kami semua terdiam, saling menatap dengan tatapan penuh ketakutan. Suara itu semakin jelas, semakin dekat, seperti berasal dari salah satu jenazah. Cahaya senter yang kami arahkan ke kuburan menunjukkan pemandangan yang tak mungkin dilupakan. Salah satu jenazah bergerak, perlahan, namun pasti. Tangan kurusnya yang pucat menggapai udara, seakan ingin meraih sesuatu, atau mungkin seseorang. Kami berlari, tapi bayangan gelap mengikuti kami di setiap langkah. Ketika kami sampai di pinggir desa, tiba-tiba kami merasa tanah di bawah kaki kami bergetar. Dari celah-celah kecil di tanah, suara gemuruh terdengar, disusul oleh bau menyengat yang menusuk hidung. Seolah-olah ada sesuatu yang berusaha keluar dari dalam bumi, sesuatu yang telah terkubur selama berabad-abad. Orang-orang desa yang tadinya tampak tenang, sekarang berdiri dengan ekspresi ngeri. Mereka tahu, malam itu bukan malam biasa. Seorang wanita tua dengan pakaian tradisional mendekati kami dengan wajah pucat. "Kalian telah membangunkan mereka," katanya sambil gemetar. "Mereka yang tak seharusnya terganggu." Kami segera menyadari bahwa apa yang kami alami bukan hanya sekadar legenda atau cerita mistis. Ada kekuatan tak terlihat di desa ini, sesuatu yang menjaga keseimbangan antara dunia orang hidup dan dunia orang mati. Dan malam itu, keseimbangan itu terganggu. Kami memutuskan untuk meninggalkan desa secepat mungkin. Namun, saat kami hendak melangkah keluar, suara berat dan dalam terdengar dari balik pohon tarumenyan. Sebuah sosok tinggi, berbentuk kabut hitam pekat, berdiri di antara pepohonan, menatap kami dengan tatapan kosong. Sosok itu tak bergerak, tapi auranya begitu kuat, membuat udara di sekitar kami terasa menyesakan. Kami terpaku. Waktu seakan berhenti. Detik-detik berlalu dalam keheningan yang mencekam. Sosok itu hanya berdiri, tanpa suara. Tapi kehadirannya lebih mengerikan daripada yang pernah kami bayangkan. Pemandu tua itu hanya bisa berbisik. Itu penjaga mereka yang mengawasi kematian. Dalam kepanikan, kami lari meninggalkan desa, meninggalkan segala peralatan dan kamera yang kami bawa. Namun, ketika kami sampai di luar desa, kami menyadari satu hal yang mengerikan. Semua rekaman yang kami ambil telah hilang.
Tidak ada jejak yang menunjukkan kami pernah berada di sana. Hanya ingatan samar tentang sosok-sosok yang bangkit dari kuburan terbuka dan penjaga gelap yang mengawasi dari balik pohon tarumenyan. Malam itu, kami selamat. Namun, setiap kali kami teringat desa Trunyan, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Bukan hanya karena sosok-sosok yang muncul di sana, tapi karena perasaan bahwa kami telah mengganggu sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Desa Trunyan mungkin tampak seperti tempat dengan tradisi yang menarik, tetapi di balik tradisi tersebut, ada kegelapan yang tak pernah bisa dipahami oleh dunia luar. Kematian di sana bukan akhir, melainkan permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dan bagi mereka yang berani melangkah terlalu jauh, desa ini menyimpan kutukan yang tak akan pernah bisa dilepaskan. Malam itu tak pernah benar-benar berlalu dari ingatan kami. Setiap kali teringat desa Trunyan, hati ini bergetar, seperti ada bagian dari diri kami yang tertinggal di sana, terperangkap bersama kegelapan yang tak kasat mata. Meskipun sudah jauh meninggalkan desa, perasaan aneh itu tak pernah benar-benar hilang. Ada bisikan samar di malam hari, mimpi buruk yang terus menghantui kami, dan bayangan sosok penjaga yang berdiri di balik pohon tarumenyan. Hari-hari berlalu, namun rasa takut semakin mengakar. Salah satu teman kami, Iwan, yang dulunya adalah orang yang paling skeptis terhadap hal-hal gaib, mulai berubah. Wajahnya tampak semakin pucat, mata cekung, dan tidurnya tak pernah nyenyak. Ia seringkali terbangun di malam hari, berkeringat dingin sambil mengigau tentang tangan yang menariknya. Kami tahu, sesuatu dari desa itu telah mengikuti kami. Dan kini, sesuatu itu telah merasuki Iwan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. Dia selalu bercerita tentang kuburan terbuka, suara-suara lirih yang memanggilnya, dan sosok hitam besar yang mengintainya dari kejauhan. Setiap kali kami mencoba menenangkannya, dia hanya bergumam pelan. Mereka belum selesai. Mereka akan menjemputku. Kami tak ingin mempercayainya. Namun kejadian demi kejadian aneh mulai terjadi di sekitar kami. Setiap kali kami berkumpul untuk mendiskusikan pengalaman itu, peralatan elektronik kami akan rusak tanpa sebab. Lampu-lampu di rumah kami berkedip, bahkan kadang-kadang padam tanpa peringatan. Tetapi yang paling menyeramkan adalah suara langkah berat yang terdengar di tengah malam, seolah-olah ada seseorang yang berjalan mengelilingi rumah kami. Suatu malam, Iwan menghilang. Dia meninggalkan pesan di ponselnya, hanya satu kalimat yang membuat darah kami membeku. Aku harus kembali ke sana, atau mereka akan mengambilku. Kami mencoba mencarinya, tetapi jejaknya lenyap, seperti ditelan bumi. Kami tahu dia telah kembali ke desa Trunyan, namun kami tak berani mengejarnya. Desa itu telah menjadi mimpi buruk yang hidup, dan kami tak ingin mengulangnya. Namun, hari demi hari, rasa bersalah kami semakin membesar. Kami tahu bahwa kami tak bisa membiarkan Iwan sendirian. Akhirnya, dengan perasaan takut yang mencengkeram, kami memutuskan untuk kembali ke desa Trunyan. Malam itu, dengan gemetar, kami menaiki perahu menuju desa yang pernah menjadi sumber ketakutan kami. Danau Batur terlihat tenang, tapi keheningannya lebih menyerupai peringatan yang tak kasat mata. Sesampainya di desa, suasana terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Kabut tebal menyelimuti setiap sudut, membuat kami sulit melihat jauh ke depan. Kami berjalan perlahan menuju kuburan terbuka, hati kami dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan. Pohon tarumenyan tampak lebih gelap dari yang kami ingat, dan di bawah bayangannya, jenazah-jenazah tergeletak seperti sebelumnya. Diam, namun seakan menyimpan rahasia yang tak terkatakan. Di tengah deretan jenazah itu, kami melihat sosok yang tak asing. Iwan. Dia berdiri, membelakangi kami, menghadap ke arah pohon. Tubuhnya kaku, seperti patung. Kami memanggil namanya, namun dia tak bereaksi. Langkah kami terasa semakin berat, udara semakin menipis, dan suara detak jantung kami terdengar begitu jelas di telinga. Ketika kami akhirnya mendekatinya, Iwan perlahan berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, seperti tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Mereka sudah mengambilku, katanya dengan suara serak yang tak lagi seperti suaranya. Kalian seharusnya tak kembali. Sebelum kami sempat menjawab, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah pohon tarumenyan. Pohon itu bergoyang hebat, dan dari celah-celah antara dahan dan daun, bayangan besar mulai terbentuk. Sosok itu, penjaga yang dulu kami lihat, muncul lagi,
namun kali ini lebih dekat. Sosok hitam besar, dengan wajah yang tak jelas, tetapi aura kematian terasa begitu kuat darinya. Ia berdiri di hadapan kami, diam, namun kehadirannya membuat seluruh tubuh kami kaku. Iwan tersenyum, sebuah senyum yang aneh dan menyeramkan. "Sudah terlambat," katanya. "Mereka sudah memutuskan. Kalian tak akan pernah bisa pergi." Kami tak bisa bergerak, hanya bisa menyaksikan ketika sosok hitam itu mulai mendekat. Udara di sekitar kami semakin dingin, napas kami terhenti, dan tubuh kami mulai merasakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah seluruh kekuatan hidup kami diserap oleh entitas itu. Saat kami merasa hampir kehilangan kesadaran, tiba-tiba suara keras seperti ledakan terdengar dari arah desa. Cahaya terang menyala di kejauhan, membuat sosok hitam itu berbalik dengan gerakan lambat. Dari arah desa, penduduk lokal datang membawa obor, menerangi kegelapan yang menyelimuti kami. Mereka mulai mengucapkan mantra-mantra kuno, dengan nada tegas namun penuh kekhawatiran. Cahaya dari obor mereka seolah-olah menembus kegelapan, memaksa sosok hitam itu mundur perlahan. "Kalian harus pergi sekarang," teriak salah satu penduduk desa dengan wajah penuh ketegangan. "Ini kesempatan terakhir kalian." Tanpa berpikir panjang, kami segera berlari meninggalkan kuburan itu, meninggalkan Iwan yang tak bergerak, berdiri di antara jenazah-jenazah dan sosok hitam yang semakin memudar. Namun, di balik punggung kami, suara bisikan lirih terdengar, suara Iwan yang memanggil, "Kalian akan kembali, mereka tak akan membiarkan kalian pergi." Saat kami akhirnya tiba di perahu, kami tak menoleh lagi. Kami tahu bahwa meskipun malam itu kami berhasil selamat, kutukan Desa Trunyan akan terus menghantui kami. Sesuatu telah mengikat kami dengan tempat itu, sesuatu yang tak bisa diputuskan hanya dengan meninggalkannya. Kami mungkin telah melarikan diri malam itu, tetapi kami tahu satu hal pasti, Desa Trunyan bukan sekadar tempat dengan tradisi unik. Di balik kuburan terbuka dan pohon tarumenyan, ada rahasia kelam yang menunggu untuk ditemukan, atau mungkin menunggu untuk mengambil kami semua, satu persatu.